Kali ini gue pengen jelasin gear yang paling penting yang nggak perlu mahal-mahal kalau kalian pengen mulai buat bikin konten YouTube di tahun 2026 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen jabarin beberapa gear yang menurut gue paling esensial atau paling penting buat kalian pertimbangkan kalau kalian pengen mulai untuk bikin konten YouTube di tahun 2026 ini. Karena menurut gue peluang YouTube juga sebenarnya lagi lumayan gede tahun 2026 ini, karena mereka juga belakangan ini mulai aktif meluncurkan fitur affiliates, dan affiliatesnya sendiri itu udah kerjasama dengan beberapa e-commerce ya, kayak dari Shopee, dari Blibli, dan terakhir itu setahu gue yang masuk yang kerjasama dengan affiliate-nya YouTube itu adalah Lazada. Dan dari masing-masing e-commerce tersebut sebenarnya mereka cukup mewakili beberapa industri tertentu. Jadi kalian mau main di industri tech, mau industri fashion, mau gue nggak tahu deh kalau skincare ada nggak ya di antara tiga itu yang terkenal, mungkin di Shopee kali ya. Tapi ya berbagai industri tadi atau berbagai e-commerce tadi itu sebenarnya udah membuat kalian punya potensi yang kuat untuk mulai bikin YouTube lagi buat dapet cuan gitu ya. Karena ya udah berbagai industri itu terintegrasi langsung sehingga ya kalian nggak cuma bergantung dari AdSense doang. Nah, tapi video ini disupport oleh Bosan di Kelas, dimana kalau teman-teman di sini ada yang pengen belajar fotografi ataupun videografi tapi nggak punya waktu banyak buat belajar gitu ya, nggak mau yang kebanyakan teori, kalian bisa langsung cek aja kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Karena kelasnya sendiri itu punya ini sebenarnya gue yang bikin sih, bukan dari Bosan di Kelas, tapi gue yang bikin tagline-nya itu harusnya straight to the praktek. Kalau kalian cek di websitenya nggak bakal ada gitu. Ini kata-kata gue sendiri, tapi bener-bener straight to the praktek, which is gue suka. Langsung praktek, ada berbagai kelas di situ. Ada yang kayak dari settingan basic kayak untuk kamera Sony dari Videl, ada untuk kamera Fujifilm dari Skavito gitu ya, tim kita juga. Lalu ada juga yang spesifik kayak fotografi air terjun atau bahkan sampai fotografi model. Silahkan kalian cek aja, bener-bener menarik banget. Dan barusan gue cek, ini kan pas gue syuting ya, ini H+3 atau H+4 lebaran. Dan gue cek harganya masih pakai harga Ramadan gitu ya. Jadi sebelum naik, mungkin mereka juga masih libur. Sebelum naik, kalian langsung cek aja bosandikelas.id. Siapa tahu ada kelas yang cocok buat kalian dan dapetin mumpung harganya masih di promo Ramadan. Oke, balik lagi ke pembahasan kita seputar gear yang esensial kalau kalian pengen bikin konten YouTube. Yang pertama udah pasti kategori yang pengen kita bahas itu adalah soal kamera. Dan kamera di sini sebenarnya juga banyak banget pilihannya, tapi gue akan coba batasi ke kamera-kamera yang mungkin cukup low budget gitu ya, yang nggak terlalu menguras kantong kalian. Yang pertama, yang paling menguras kantong sebenarnya kalau kalian pengen langsung profesional masuk ke ranah kamera mirrorless gitu ya, yang kedepannya kalau kalian upgrade itu bisa jelas memberikan kualitas yang lebih bagus lagi. Dan mirrorless yang gue rekomendasikan kalau kalian budgetnya mungkin masih terbatas itu ada dua sih. Kalau kalian memilih untuk pakai brand Sony, menurut gue ZV-E10 yang Mark I itu masih sangat oke gitu ya, yang OG. Walaupun kelemahannya adalah UI-nya masih UI lamanya Sony. Belajar agak ribet, tapi kalau kalian ya seniat itu, sebenarnya nggak harus seniat itu sih. Kalau kalian lumayan fokus untuk bikin konten, lama-kelamaan juga itu gampang gitu. Lama-kelamaan juga kalian bakal ngerti. Seminggu cukup lah buat belajar menu-menunya gitu ya. Tapi kalau kalian ada budget lebih, yang ZV-E10 Mark II gua rasa bakal lebih oke, karena dia udah touchscreen juga, UI-nya jauh lebih gampang dinavigasi. Cuman memang harganya secara signifikan lebih tinggi gitu ya. Tapi untuk harga-harga yang gua rekomendasikan di sini sebisa mungkin yang murah, jadi ya ZV-E10 yang OG menurut gue masih sangat worth it gitu ya. Dilengkapi dengan lensa-lensa murah juga sekarang banyak. Kalian bisa cek, ada Viltrox juga dengan Air Series-nya, ada Seven Artisans juga dengan Light Series-nya. Gue akan taruh tag produknya di deskripsi, silahkan kalian lihat aja. Dan kadang kalau lihat di situ kan itu di harga normalnya. Biasanya kalau kalian udah buka itu nantinya bisa kayak ada voucher atau mungkin lagi ada promo di hari itu, harganya bisa lumayan, bisa bahkan sampai 10% lebih rendah. Jadi coba kalian klik dulu aja dan nanti kalian lihat kalian bisa dapat harga yang oke atau enggak. Tapi ya menurut gua itu adalah pilihan yang menarik. Sama kalau kalian maunya ke sistem Fujifilm kayak kita yang males buat grading tapi pengen warnanya langsung matang, langsung enak, itu kalian bisa pertimbangin Fujifilm X-M5 di harga yang sekitar ya 12-13 jutaan untuk body only. Kalian bisa dapat gambar yang oke, konten yang secara instan gambarnya langsung bagus, warnanya,
Dan kalian punya spek yang tinggi juga sih sebenarnya. Cuman memang yang disayangkan di situ tidak ada IBIS aja gitu. Tapi ya menurut gue buat kalian mulai konten, kalian mungkin taruh di tabletop, pakai tripod dan lain sebagainya gitu ya. Yang nggak terlalu mengandalkan handheld, menurut gue itu udah sangat cukup. Ya si ZV-E10 juga belum ada IBIS juga sih by the way. Tapi ya kalau kalian pengen masuk ke mirrorless, menurut gua dua kamera tadi adalah entry point yang cukup bagus di harga yang sangat wajar gitu ya. Di harga yang sangat masuk ke banyak content creator entry level. Lalu di luar mirrorless, kalau kalian pengen lebih tight lagi budgetnya, lebih praktikal atau lebih apa ya? Modalnya nggak terlalu gede lah gitu, lebih murah lagi, kalian bisa pertimbangin buat pakai action cam. Action cam yang gue rekomendasikan itu mostly DJI ya, tapi kalian bisa juga pakai Insta360 kayak S Pro atau S Pro 2 itu juga oke. Tapi kalau kalian pengen lebih murah, sebenarnya si DJI juga menawarkan value yang menarik banget. Kayak contohnya Action 5 Pro itu dia sensornya udah lumayan gede juga, udah ada mode malamnya juga, bisa connect ke mic DJI secara seamless. Sama DJI juga ada tuh yang kadang kalau lagi diskon itu bisa dapat harga tuh 4 juta kecil, itu adalah Osmo Nano. Gue tag juga produknya di deskripsi, tapi kalau kalian dapat harga 4 juta kecil menurut gue itu worth it banget. Itu bentuknya action cam juga, gambarnya mirip-mirip dengan Action 5 Pro cuma di harga yang lebih murah, tapi kekurangannya dia lebih rentan overheat. Kalau video kalian panjang-panjang ya gue tidak rekomendasikan pakai Osmo Nano, tapi kalau kalian ya sepotong-sepotong atau mungkin kalian talking head pun gak terlalu lama kayak 5-10 menit, menurut gue itu sangat masuk akal gitu. Karena kita waktu itu pas kita pakai bikin video pun Osmo Nano tuh overheatnya kurang lebih di kalau kalian rekam continuous 15 menit gitu. Jadi menurut gue masih sangat oke. Dan justru kelebihannya banyak ya, ukurannya makin kecil, dia body kecilnya itu ada magnetnya, kalian bisa taruh di berbagai tempat, dikalungin ke kalian, di topi dan lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa mounting-mounting di mobil dan lain sebagainya. Menurut gua itu recommended banget sih. Dan kita juga udah ngetes, kita shoot dengan action cam doang di berbagai konten kita. Salah satunya ya di Sotoy Motif waktu gua bahas mobil Ion UT, itu juga full pakai action cam doang. Itu udah sangat-sangat mencukupi gitu. Yang penting kalian bisa dapat kualitas visual yang udah jadi standarisasi sekarang lah, minimal full HD gitu ya. Tapi action cam yang gue sebutin aja itu rata-rata udah bisa 4K ke atas gitu. Jadi ya menurut gue itu udah sangat cukup lah buat kalian bikin konten. Atau opsi lainnya masih di kamera, kalau kalian pengen yang lebih bokeh, lebih terlihat profesional, kalian juga bisa pakai pocket kamera. Pocket kamera yang paling gue rekomendasikan otomatis adalah DJI Pocket 3, which is sekarang harganya juga sering diskon. Tapi diskon itu harus dipantau banget ya, karena kadang kalian bisa lihat ya di postnya ST Media, itu gue sering ngepost ketika gue lihat, harganya lagi oke banget. Kayak si DJI Pocket itu harganya sempat 5 jutaan doang, tapi jangka waktunya tuh nggak lama gitu. Jadi ya kalian rajin-rajin aja buat cek. Produknya juga pasti gue bakal tag juga di deskripsi. Silahkan kalian lihat. Kalau lagi dapat harga diskonnya, menurut gue Pocket 3 itu harga diskonnya kalau kalian dapat di 6 jutaan kecil terutama itu masih oke. Atau kombonya kalau dapat di harga 8 jutaan menurut gue itu masih oke untuk dibeli di tahun 2026 ini. Dan di DJI Pocket tersebut itu langsung ada built-in gimbal, gambar kalian langsung stabil, kalian mau handheld, mau kalian tabletop gitu ya. Gambarnya juga ada bokeh-bokehnya di background. Jadi menurut gue sangat recommended. Apalagi dia juga udah support D-Log M ya, yang kita juga ada develop LUT-nya. Kalian bisa cek di stdigital.id. Itu bisa bikin warnanya jadi kayak kamera mirrorless. Kita berkali-kali sih kita berkali-kali coba shoot pakai DJI Pocket 3 untuk shot utamanya ST Media. Mungkin nanti di editing kita kasih tahu aja ya. Ada waktu itu gue shoot di ruangan gue juga kalau nggak salah bahas iPad atau apa gitu ya di awal-awal kita pindah studio ini. Itu juga pakai Pocket 3 dan dynamic range-nya bagus, gambarnya bagus, menurut gue ya itu sangat recommended. Lalu mungkin dari semua pilihan tadi, menurut gua salah satu aksesoris yang paling penting memang tripod ya. Kalian mau pakai action cam, mau pakai mirrorless, mau pakai pocket kamera tadi, ya minimal kalian punya tripod kecil. Biasanya itu kepake lah. Kalau kalian kayak lagi tabletop aja atau kalian lagi traveling, kalian bisa taruh di tempat-tempat yang kayak ada bidang datar aja, itu udah paling minimal biar konten kalian bisa stabil gitu. Jadi ya
Tripod kecil juga banyak. Gua salah satu paling rekomendasiin ada dari Ulanzi, ada dari KNF dan lain sebagainya. Tapi yang penting fungsinya. Gue juga coba untuk tag produknya di deskripsi. Tapi ya tripod kecil jadi salah satu yang menurut gue recommended banget. Lalu yang paling penting juga buat kalian bikin konten setelah kamera sama tripod. Ya tripod murah lah ya 100.000. Jadi ini gue anggap yang kedua, aksesoris kedua yang penting. Kalau kalian pengen bikin konten adalah mikrofon. Dan terutama wireless mikrofon. Dan ini dua, kamera dan mikrofon, udah fix itu adalah yang paling esensial menurut gua. Selain tripod tadi ya, tripod ya alat bantu aja. Bahkan sebelum tripod pun menurut gua kamera dan sebuah mikrofon. Karena kalau visualnya udah dapet, audionya jelek, itu video tuh susah untuk dicerna gitu. Jadi dari dulu gua udah bahas ini berkali-kali juga dari bertahun-tahun lalu, audio itu salah satu faktor penting di dalam video kita dan bahkan prioritas untuk bagus duluan itu adalah audio. Karena orang bisa dengerin audio tanpa visual, tapi kita nggak bisa nontonin video tanpa audio yang proper gitu. Nanti pesannya nggak akan nyampe kalau suaranya kayak nyebar kemana-mana atau mungkin gema. Atau kalau audionya bergema gitu ya. Jadi ya menurut gua mikrofon adalah investasi salah satu yang terbaik dan paling esensial. Rekomendasi pertama gua otomatis mikrofon yang selalu gua pakai dan kalian bisa lihat sendiri gua juga lagi pakai sekarang gitu ya, yaitu adalah DJI Mic Mini. Dan ini dari awal launching ada di kita, so far masih berfungsi dengan sangat baik. Gue suka banget juga kualitas suaranya. Gue suka juga ketika gue teriak-teriak dia ada auto leveling yang terasa sangat natural. Nggak ribet pakainya, bener-bener tinggal nyalain, colok, kita langsung bikin video kayak gini. Gue rekomendasiin banget. Harganya lumayan murah untuk kelasnya. Dan kalau kalian pakai kayak tadi mungkin Pocket 3 atau kalian pakai action cam-nya DJI, kalian bisa beli mic ini tuh cuma transmitternya doang, itu harganya cuma around 600 ribuan gitu. Jadi nggak perlu beli sepaket kayak kalau syuting pakai kamera harus ada receiver-nya gitu-gitu. Kalian bisa beli transmitternya doang kalau pakai kamera DJI dan harganya murah banget dan gue bisa sangat rekomendasikan. Atau kalau kalian nggak mau brand DJI, kalian kayak pamer banget gitu kan, kayak tiap syuting harus ada nama brand di depannya. Yang gue rekomendasikan juga itu kalau bisa kalian pakai brand-brand yang lumayan terkenal ya dan lumayan tinggi, jangan yang murah-murah banget karena kalau yang murah-murah banget tuh kita ada cobain, biasanya videonya nggak kita naikin juga, malas kita juga nggak mau kayak cari masalah, tapi kita tuh ada mic-mic yang kayak seminggu 2 minggu tuh rusak itu ada gitu. Jadi ya kalau bisa brand-brand yang lumayan besar kayak contohnya Holyland ada Lark M2S yang kalian bisa kayak nggak kelihatan gitu kayak clip on zaman dulu tapi wireless. Lalu Saramonic juga oke kalau kalian mau pertimbangin. Sama kalau kalian memang butuh yang budget banget, semurah-murahnya menurut gue yang kita tes masih oke sampai sekarang pun masih nyala dan masih berfungsi, itu adalah Takara Intro X3 gitu. Bahkan sekarang ada yang Takara Intro X5 ya. Kita ada reviewnya kan ya, udah ada ya. Sky yang bahas ya. Kita ada Takara Intro X5 juga. Dan ya dari Takara itu menurut gue adalah bare minimum kalau kalian cari mic murah gitu. Kalau kalian kayak dari afiliator TikTok itu banyak yang brand-brand macem-macem banget gitu kan yang harga 100.000 200.000 itu kita pernah tes juga, cepet banget rusak, nanti endingnya kalian akan spend duit lagi buat beli mic baru dan ujung-ujungnya kalian akan beli mic yang brand-brand mahal juga sebenarnya gitu, begitu kalian muak sama brand-brand murah. Jadi menurut gua kalau bisa langsung ke DJI, Holyland, Saramonic atau ya kalau semurah-murahnya ya Takara Intro X3 atau X5 itu menurut gua jadi yang paling recommended gitu. Dan yang menurut gue paling esensial itu kamera dan juga mikrofonnya. Kalian bisa langsung bikin konten, kalian bisa langsung mulai gitu kan, buat cobain konten kalian, kira-kira hit the market atau enggak, pembahasan kalian disenengin orang atau enggak, atau kalian mulai terima masukan-masukan dari orang seputar konten kalian. Baru kalau kalian udah merasa oke, konten ini bisa dijalanin, bisa jadi salah satu sumber pendapatan kalian juga, bisa jadi hal yang produktif untuk mengisi waktu kalian juga, baru kalian yakin mau spend duit lebih, ada budget lebih, baru menurut gua kalian bisa spending ke lighting gitu ya. Salah satu lighting yang menurut gua penting itu ya otomatis kalau kalian indoor kayak gini, kalian butuh satu buah key light, minimal key light dulu, baru kalau ada budget lebih kalian bisa untuk V light, bisa untuk background light kayak di belakang situ gitu ya, kalian bisa mulai dekorasikan ruangan kalian. Tapi sebelum ada lighting pun kalian udah bisa bikin konten sebenarnya selama kalian mungkin ada cahaya jendela atau kalian konten outdoor aja. Kalau kalian studionya juga belum bisa terlalu rapi, konten outdoor itu salah satu solusi banget. Dan kita pun masih sering syuting cuma pakai kamera sama mic gitu ya.
syuting di luar dengan cahaya-cahaya natural itu juga bisa jadi solusi banget. Tapi kalau kalian udah ada budget buat spending ke lighting, pilihan yang murah juga sekarang banyak banget. Salah satunya kayak dari Ulanzi itu ada lighting balon gitu yang dia bisa dilipat dan ditiup angin kalau mau dipakai gitu ya. Dia jadinya langsung ke diffuse, cahayanya langsung soft, dan itu harganya juga lumayan murah sih, di bawah 1 juta. Gue taruh pokoknya berbagai produknya gue taruh di deskripsi, tapi itu bisa jadi rekomendasi banget, which is kita pakai juga di sini lightingnya. Tapi ini bukan Ulanzi ya, ini kayak dia ada juga dari Costa gitu ya, ada dari Costa, ada Ulanzi ada berbagai ukuran juga, ada yang kecil, ada yang gede. Nah itu menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan kalau kalian memang pengen bikin konten gitu, pengen mulai gambarnya terlihat menarik dengan mungkin 3-point lighting dan berbagai semacamnya gitu ya. Tapi intinya menurut gua kayak lighting ini dan mungkin perintilan-perintilan perhiasan lain di dalam konten kalian itu nanti aja, menunggu kalau udah ada budget lagi. Tapi paling minimal kalau kalian mau mulai bikin konten adalah tadi kamera dan mikrofon. Udah, itu paling esensial, dan setelah kalian punya dua itu, kalian langsung bisa buat bikin konten. Karena yang penting sebenarnya ketika kalian bikin konten adalah yang penting ya tadi ada kamera, kalian bisa menyampaikan apa yang pengen kalian sampaikan, dan pesan yang tersampaikan itu bisa terdengar secara clear karena kalian menggunakan mikrofon yang udah proper gitu. Dan sekarang ya memang paling banyak dipakai itu adalah mic wireless karena memang benar-benar convenient. Tapi ya paling itu aja sih sedikit gear yang menurut gue recommended banget buat kalian pertimbangin kalau kalian pengen mulai bikin konten di tahun 2026 ini. Dan silakan kalian riset-riset aja. Harusnya udah banyak juga di luar sana yang bahas soal affiliates di YouTube, yang menurut gue ini adalah peluang besar buat teman-teman buat mulai bikin konten kalian di YouTube gitu ya. Dan ya semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, atau kalian punya rekomendasi gear kalian sendiri juga yang menarik, atau kalian punya pertanyaan yang nextnya mau kita jawab dalam bentuk video, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.